Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Kemanusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang satu bacaan yang apabila kita baca, maka insya Allah bisa menjadi penyebab hidup kita akan sejahtera, hati kita akan bahagia, jiwa penuh ketentraman, dan perasaan kita penuh dengan kedamaian. Semua ini bisa terjadi tentunya atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kalian semua kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian semua kepada Allah bukratan wa asila, setiap pagi dan sore. Huwallazi yusalli alaikum, dialah Allah yang akan memberikan rahmat kepadamu. Wa malaikatuhu, dan para malaikat Allah senantiasa bergemuruh memanjatkan doa untukmu, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kamu minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju arah yang terang benderang. Minasyakki ilal yaqini, dari keraguan menuju keyakinan. Wa minal hammi ilal faraji, dan dari kegalauan menuju kebahagiaan. Wa minal faqri ilal ghina, dan dari kefakiran menuju kekayaan. Wa minal usri ilal yusri, dan dari kesulitan menuju kemudahan. Wa minal zillati ilal izzati, dan dari kehinaan menuju kemuliaan. Wa min anwa'i syururi kulliha ila anwa'il khairati kulliha, dan dari semua bentuk keburukan menuju semua bentuk kebaikan. Semua ini terjadi atas rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan keterangan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Raudhur Riyahin fi Hikayatis Shalihin. Kitab ini disusun oleh Syekh Afifuddin Abdullah bin As'ad al-Yafi'i al-Yamani al-Maliki rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rizkinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa haqiya 'ani Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi annahu qala, dan diceritakan dari Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi annahu qala, sesungguhnya Abi Yazid Al-Qurtubi ini berkata. Kata Abi Yazid Al-Qurtubi, sami'tu fi ba'dil athari, saya mendengar dari sebagian athar. Athar adalah al-manqulah an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang dinukil dari para sahabat Nabi, baik perkataan sahabat maupun perbuatan para sahabat. Man qala la ilaha illallah sab'ina alfi marratin,
kanat lahu fidaan minan nar. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, kanat lahu fidaan minan nar, maka hal itu bisa menjadi penebus dari api neraka. Membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Ini terasa sangat banyak sekali dan terasa sulit bagi kita untuk melakukannya. Namun demikian, kita tidak usah khawatir. Ini tidak harus dibaca sekali duduk, tapi bisa dicicil sesuai dengan kemampuan kita dalam menyicilnya. Misalnya 1000 kali per hari, maka untuk mencapai 70.000 butuh waktu selama 70 hari. Kalau 1000 masih dirasa sulit, 1000 bisa dicicil lagi, misalnya 200 setiap selesai sholat fardhu. Maka untuk mencapai 1000 butuh 5 kali sholat fardhu. Jadi dalam sehari semalam 5 kali sholat fardhu sama dengan 1000 kali. Jadi 1000 kali dalam sehari semalam, maka untuk mencapai 70.000 butuh waktu selama 70 hari. Jadi zikir 70.000 itu bisa menjadi penebus kita dari siksa neraka nanti. Jadi hukuman di akhirat itu bisa dibeli, tapi belinya bukan nanti di akhirat, tapi dari sekarang. Dan cara belinya pun bukan dengan pakai uang, tapi dengan pakai bacaan la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Ini boleh dibayar kontan dan boleh dicicil sesuai dengan kemampuan kita dalam menyicilnya. Lalu kata Imam Abi Yazid Al-Qurtubi, fa'amiltu dzalika raja'a barakatil wa'di. Maka aku pun melakukannya dengan harapan bisa mendapatkan barokah dari apa yang dijanjikan, yaitu berupa al-'itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi Imam Al-Qurtubi ini membacanya zikir sebanyak 70.000 kali dengan harapan agar dia bebas dari api neraka. Fa'amiltu minha li ahli. Lalu aku juga mengamalkan zikir 70.000 itu saya hadiahkan untuk keluargaku. Artinya Abi Yazid Al-Qurtubi ini membaca zikir 70.000 kali untuk masing-masing keluarganya. Setiap satu anak dibacai la ilaha illallah 70.000 kali, dengan harapan mudah-mudahan semua keluarganya selamat dari api neraka dan bisa berkumpul bahagia nanti di dalam surga. Wa amiltu minha a'malan iddakhartuha li nafsi. Dan aku juga mengamalkannya lagi 70.000 zikir itu untuk simpananku, untuk menjadi khazanah bagi saya nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana idzaka yabitu ma'ana syabun. Pada suatu hari ada seorang pemuda nginap di rumah kami. Wa yuqalu innahu yukasyafu. Dan kata sebagian orang, anak itu adalah seorang yang mukasyafah. Mukasyafah atau kasyaf adalah izalatul hujbi anil qalbi wa yutli'uhu Allahu ala ma yasha'u. Kasyaf atau mukasyafah adalah hilangnya penghalang atau hijab atau tabir di dalam hati seseorang, sehingga dengan rahmatnya Allah memperlihatkan untuknya sesuatu yang Allah kehendaki. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Jadi kasyaf itu terbukanya tabir hati dari orang yang soleh, sehingga dengan rahmatnya Allah memperlihatkan kepadanya sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ia bisa melihat lauh mahfuz, ia bisa melihat arasy, kursi, surga, neraka. Bahkan ia bisa melihat orang-orang yang disiksa di neraka. Ia bisa mendengar jeritan orang-orang yang disiksa dalam kubur. Ia bisa melihat isi hati orang. Itu namanya ahlul kasyfi, ahli kasyaf. Wa annahu yukashifu li ba'dil awqati. Ia bisa melihat sebagian waktu. Artinya ia bisa melihat apa-apa yang akan terjadi di beberapa waktu kemudian.
Wa kanatil jama'atu tarawlahu fadlan ala sigharis sinni. Dan para masyarakat melihat pemuda itu sudah mempunyai kelebihan sejak masih kecil. Dan ini adalah karunia yang Allah berikan pada hamba-hamba pilihannya. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah menentukan dengan rahmatnya pada siapapun yang Allah kehendaki. Ada orang mendapatkan itu karena wahbiyah, pemberian atau karunia dari Allah semata. Jadi terlahir dari rahim ibunya, ia langsung dapat. Sudah bisa mukasyafah dia. Tapi bukan laduni, karena laduni itu berbau ilmu. Ada pula orang yang mendapatkannya karena kasbiyah, melalui ilmu yang diamalkan, lengkap, sempurna. Ada thariqah, ada zikir, ada wirid, ada suluk, ada tazkiyah. Itu karena bil kasbi. Dan yang dengan kasbiyah ini, kama qala ba'dhum, lebih hebat dari wahbiyah. Dan biasanya orang yang kasbiyah ini tidak menyadari bahwa ia mempunyai khususiyah, kelebihan-kelebihan. Qad yakunu waliyun la ya'lamu wa la yadri annahu waliyun. Terkadang orang wali itu tidak sadar bahwa dirinya itu wali. Ini biasanya yang bersumber dari kasbiyah. Wa kana fi qalbi minhu syai'un. Kata Imam Abu Yazid Al-Qurtubi, terbersit dalam hatiku sesuatu tentang pemuda ini. Saya penasaran begitu. Bukan keraguan, tapi penasaran, pengen tahu tentang kewalian dari pemuda ini. Fattafaqa an istada'ana ba'dul ikhwan ila manzilihi. Kebetulan suatu hari kami, saya dan pemuda ini diundang oleh seorang teman ke rumahnya untuk makan-makan. Fa nahnu natanawalut ta'ama. Lalu kami menikmati sebuah makanan. Intinya makan bersama, wasyabu ma'ana, dan pemuda itu makan bersama kami, bersama undangan yang lain. Idh saha sayhatan munkiratan ay muz'ijatan. Tiba-tiba si pemuda itu menjerit sayhatan muz'ijatan, dengan jeritan yang mengagetkan, membuat kami semua kaget. Wa kharra maghsyian alaih, dan ia jatuh pingsan. Wajata ma'afi nafsihi wa huwa yaqul, pikirannya berkecamuk sambil berkata, ya ammi hadhihi ummi finnar. Wahai pamanku, hadhihi ummi finnar, ini ibuku di dalam neraka. Artinya, wahai pamanku, saya lihat ruh ibuku disiksa di dalam neraka. Jadi rupanya ibu si pemuda ini telah meninggal dunia. Wa huwa yasihu bi siyahin azim, dan anak itu berteriak dengan teriakan yang hebat, dengan jeritan yang sangat keras. La yashukku may yasma'uhu annahu an amrin. Sehingga orang yang mendengarnya yakin bahwa ia terjadi sesuatu yang besar, yang hebat pada anak ini. Falamma ra'aitu ma bihi minal inzi'ati. Kata Imam Abu Yazid Al-Qurtubi, setelah aku melihat ada kecemasan hebat pada anak ini, qultu fi nafsi, maka aku pun berkata dalam hati, al-yawma ujarribu sidaqahu. Sekarang aku mau uji, mau coba tentang kebenaran anak ini yang katanya wali, yang katanya mukasyafah. Ini yang nguji orang wali, yang diuji orang mukasyafah. Fa'alhamaniyallahu sab'ina alfan. Maka saya mendapatkan ilham dari Allah tentang bacaan zikir yang 70.000 kali itu. Dan saya hadiahkan pahalanya untuk si ibu dari pemuda ini. Ilham adalah ilqa'ul khabari fil qalbi bi tariqil faidhi. Datangnya berita ke dalam hati dengan cara karunia, la bil kasbi, bukan dengan cara mencari informasi. Jadi kata Imam Abu Yazid Al-Qurtubi, saya mendapatkan ilham dari Allah tentang bacaan zikir yang 70.000 kali itu,
dan saya hadiahkan pahalanya untuk si ibu dari pemuda ini. Walam yattali ala dzalika ahadun illallah, di mana tidak ada seorang pun yang tahu tentang zikir itu kecuali Allah. Artinya tidak ada seorang pun yang tahu tentang apa yang sudah saya baca itu kecuali Allah. Faqultu fi nafsi, maka aku berkata dalam hati, al-atharu haqqun walladzina rawaw shadiqun. Athar itu benar adanya, dan orang-orang yang meriwayatkan adalah orang yang jujur keberadaannya. Aku berkata dalam hati, Allahumma inna hadhihi sab'ina alfan fidha'u hadhil mar'ah ummi hadzal syabi. Ya Allah, sesungguhnya bacaan zikir yang 70.000 itu saya jadikan jaminan, saya jadikan tebusan untuk wanita ibu dari pemuda ini. Famastatmamtul khatira illa angkola, maka belum lengkap lintasan pikiran dalam hatiku. Artinya tak lama kemudian tiba-tiba pemuda ini berkata, ya ammi hahiyah ukhrijat minan nar alhamdulillah. Wahai paman, itu dia ibuku dikeluarkan dari neraka. Dikeluarkan dari neraka artinya dimasukkan ke dalam surga. Maka aku pun berkata, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Itu antara lain sepenggal kisah yang saya kutip dari kitab Rawdur Riyahin fi Hikayatis Shalihin, tentang keajaiban dari lafaz la ilaha illallah. Sebenarnya ada banyak sekali khasiat dan keajaiban dari kalimat la ilaha illallah yang tidak mungkin saya bacakan semuanya di sini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fiddin wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'idin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.